ya, bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ya. Yap, sobat channel, ada berita yang menarik ya, yang mau saya sampaikan, dan beritanya terus terang saya cari-cari ya, dan ini keluar dari channel Indonesia soal analisis ya runtuhnya dominasi PKS di Depok dan Jakarta serta Jawa Barat. Ini kenapa saya cari-cari beritanya, karena kan saya sendiri juga merupakan pemilih PKS ya, atau katakanlah pendukung PKS. Dan tentu sahabat AS Channel juga ya ingin mengetahui, kita mendapat kabar bahwa di tempat yang selama 20 tahun menjadi lumbung dan penghasil suara PKS ya, katakanlah menjadi kandang dari PKS ya, di Depok ya, mengejutkan bahwasanya di Depok pun pasangan yang berkontestasi yang diusung oleh PKS mengalami kekalahan. Nah, ini fakta yang mengejutkan ya. Kemudian kita juga penasaran ya, kenapa Depok yang kita tahu bahwa merupakan wilayah penghasil dan lumbung suara ya, baik di Pilpres, di Pileg atau di Pilkada serentak ini, seharusnya ya di Pilkada serentak ini ya Depok sudah dikuasai oleh PKS. Tetapi faktanya saya mendapatkan tulisan dan berita yang dilansir dari analisis CNN Indonesia soal runtuhnya dominasi PKS di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Ini menjadi topik yang mau kita sampaikan untuk referensi kita, terkhusus bagi pendukung serta pemilih PKS ya. Sebelum saya lebih lanjut membahas soal partai PKS ini ya, yang kita tahu bahwa sudah merapat ke Kimples ya per hari ini, dan di Jakarta juga bahwa Suswono yang merupakan dari kader dari PKS nampaknya juga kewalahan dan hampir bisa dipastikan kalah ya oleh pasangan Pramono Rano. Dan tentu hal tersebut menurut saya pribadi ya memang tidak aneh gitu dan tidak mengagetkan ya. Tetapi barangkali menurut sahabat-sahabat channel ada yang bertanya ya, loh kenapa sampai Depok, Jakarta serta Jawa Barat bisa kalah ya kader-kader serta calon-calon yang diusung oleh PKS. Dan alasan yang mendasar ya diantaranya justru dengan meninggalkan Anies dan tidak menjadikan Anies calon gubernur DKI Jakarta, ini lantas efek yang didapat oleh PKS ya. Karena kalau memang boleh jujur, PKS ini terlalu percaya diri ya, apalagi untuk di Jakarta yang literasi masyarakatnya menggunakan rasionalitas ya. Dan hal tersebut terkonfirmasi sudah, dan serta fakta dan data yang ada saat ini bagaimana pasangan RK Suswono bisa kalah. Baik, di antara banyak fakta dan analisis yang mau kita sampaikan, saya ingin coba sepiah berita ya dari analisis CNN Indonesia. Memang berita ini sekali lagi saya tunggu-tunggu, dan ini judul yang mau kita angkat, kita bahas, yaitu runtuhnya dominasi PKS di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Why? Pertanyaannya ya. Baik sobat, kita akan coba ya spill dulu beritanya. Nah ini ya beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, para calon kepala dan wakil kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang maju pada Pilkada 2024 tumbang di lumbung suara tradisional mereka di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat ya. Di Jakarta, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil dan Suswono keok melawan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Suswono merupakan kader senior PKS yang pernah menjabat
jadi Menteri Pertanian di era Susilo Bambang Yudhoyono ya. Kemudian di Depok pasangan calon imam Budi Hartono Ririn Parabi Arapik yang diusung PKS dan Golkar juga tumbang berdasarkan quick count lembaga survei ya. Mereka kalah dari rivalnya Supian Suri Chandra Rahmansah. Demikian pula di Jawa Barat, Presiden PKS Ahmad Saihu yang maju di calon gubernur kalah dari Deddy Mulyadi. Saihu maju bersama putra Presiden RI ketiga ya, B.J. Habibie Ilham Akbar Habibie. Mengapa hal ini bisa terjadi? Why? Ya ini ya yang kita pertanyakan ya. Apakah dominasi PKS di daerah-daerah tersebut sudah memudar? Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto menilai tokoh-tokoh PKS yang tampil sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah kurang memikat. Akhirnya PKS malah mendompleng nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Widodo sebagai pengatrol suara. Misalnya di Jakarta, Pramono Rano tak terlalu menonjolkan identitas partai sehingga lebih banyak elemen masyarakat yang bisa menerima pasangan ini. Ini berbeda dengan Suswono, bukan hanya keterkenalannya di Jakarta rendah, tetapi juga membuat blunder-blunder terlihat bahwa kantong pemilih PKS lebih masuk ke Rano, kata Arif saat dihubungi Rabu 27 bulan 11 ya, atau hari ini ya. Selain itu, dukungan dua mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menambah suara Pramono Rano secara signifikan. Ini sudah saya prediksi ya, atau channel ini sering memprediksi mengatakan itu ya. Dan di video saya sebelumnya memang dinyatakan siapapun calon yang mampu mencuri hati Anies tentu akan bisa menjadi pemenang ya di Pilkada Jakarta, karena ya faktor PDIP plus ya, plusnya plus Anies ya. Sementara Ridwan Kamil yang lekat dengan bobotoh atau pendukung Persib Bandung membawa sentimen negatif meskipun tak sebesar. Suswono juga punya harisma bagi supporter Persija The Jackmania. Hal lainnya, kata Arif, mesin PKS mulai melemah. Salah satu penyebabnya yaitu masalah di internal PKS yang akhirnya munculkan Partai Gelora. Kali ini praksinya bertarung sangat keras. Ia punya pengaruh dan keterpilihan wakil PKS, kata Arif. Memang mereka mampu rebound di Pilpres, tetapi yang terjadi hari ini terbukti kekuatan PKS itu di organisasi dan bukan personal. Padahal pilkada itu figur personal menentukan tambahnya. Begitu ya. Di halaman pertama ya, sekiranya cukup buat referensi kita. Tapi sobat eksternal, saya juga punya analisis sendiri ya, partai yang selama ini, selama 10 tahun ya, saya selalu mendukung dan mencoblos partai ini. Lalu kemudian di pilkada kemarin saya terus terang sudah tak mencoblos lagi partai ini, dan hal tersebut tentu akan sama halnya dengan para pendukung-pendukung PKS yang lain, barangkali juga kadernya ya. Karena kita juga mendengar bahwa kader PKS justru untuk pilkada di Jakarta terbelah ya, dan itu menjadi POM kalau melihat realitas yang ada, bahwasanya RK Suswono terseok-seok ya, bahkan ada indikasi dan isu yang berkembang, kata Sekjen PDIP ada upaya ingin dilanjutkan ke putaran kedua atau kemungkinan 2 putaran. Itu yang kita dapatkan ya. Tentu sahabat-sahabat eksternal juga lebih tahu dan lebih mendapat informasi ya, sama ya. Itu ya sobat-sobat eksternal. Dan fakta dan realita yang ada saat ini bahwasanya hampir semua slot-slot atau calon-calon gubernur yang diusung oleh PDIP di tempat-tempat lain mengalami kekalahan ya. Berbeda halnya dengan DKI Jakarta ya. Dan ini terbukti bahwasanya anak abah atau endorsement Anies Baswedan merupakan
kunci dari keberhasilan atau kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno ya, di quick count atau dihitung cepat ya. Dan kemudian beberapa kali juga kita sudah melihat ya bahwasanya ada pers kompres ya yang dilakukan oleh pasangan Pram Merdul ini sudah mengklaim bahwa pilkada akan satu putaran. Berbeda hanya dengan Ridho ya yang kelihatannya lebih mau 2 putaran ya, dan itu sudah biasa terjadi ya. Ketika yang dinyatakan kalah ingin coba merusak suasana dan ya narasi-narasi kalah itu harus diulang. Tampaknya buat kita, buat masyarakat Indonesia sudah hal yang lumrah dan biasa ya. Biasa yang kalah tidak bisa menerima kekalahan atau sulit menerima kekalahan. Tetapi begini ya Sobat Eksternal yang mau saya kaji lebih dalam, bagaimana peluang PKS ya di pilkada serentak ini. Mungkin buat sebagian orang mengejutkan, tetapi kalau saya pribadi memang tidak mengejutkan ya. Ini loh yang ditunjukkan masyarakat Jakarta, literasi, kecerdasan, rasionalitas pemilih PKS. Tentu itu yang saya tahu rata-rata memang menggunakan rasionalitas dan kecerdasannya memang sangat luar biasa. Dan ini salah satu bukti ya bahwasanya ketika KS membatalkan akan mengusung Anies, lalu anak Abah dan relawan serta pendukung Anies kemudian membuat narasi-narasi di publik ya, sentimen negatif terhadap PKS ini akan membuat PKS mendapatkan nasib atau bernasib sama dengan partai P3 yang dulu P3 pernah menjadi penguasa di Jakarta. Dan ini tentu menjadi confirm ya, dan bisa membuktikan ya bagaimana Ridwan Kamil dan Susono yang didukung oleh hampir semua partai politik yang ada saat ini, yang Kim Plus ya, bisa terseok-seok dan nasibnya ditentukan paling lambat tanggal 16 Desember gitu kan. Menurut perhitungan realcon dan quickcon ya, baik eksternal maupun internal partai, bahwa pasangan Pramono Anung lah yang sudah mendapatkan, yang sudah menjadi pemenang ya. Dan Pramono Anung mengklaim bahwa pilkada di Jakarta berlangsung satu putaran, dan rivalnya Ridwan Kamil Pram justru melalui Sekjen Gerindra ya, Dasko Ahmad menyatakan bahwa menurut lembaga survei internal mereka bahwa pilkada di Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Nah itu ya, silahkan tafsirkan sendiri. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa memang saya pemilih dan pendukung dari partai PKS yang selama ini atau di masa kebelakang, kalau kita sedikit flashback ya, bahwasanya memang kenapa saya memilih PKS ini ya memang karena partai ini yang betul-betul solid ya, menggunakan nilai dan politik value yang diutamakan. Bagaimana lantas mau beroposisi selama 10 tahun, tiba-tiba kemarin jadi melipir-melipir ya. Padahal kita tahu ketika mereka masuk Kim Plus justru hanya 1 jabatan menteri kalau tidak salah ya yang diberikan pemerintah atau Presiden Prabowo terhadap PKS ya. Itu pun melalui jalur profesional, bukan kader elit dari PKS yang ditunjuk jadi menteri. Jadi ya nasi menjadi bubur, dan ini kemudian menjadi pelajaran penting buat kita semua ya. Bagaimana partai politik yang ada saat ini semuanya bisa dipastikan sudah pragmatisme. Dan karena hal tersebut, lantas masyarakat Jakarta, masyarakat Depok yang menggunakan rasionalitasnya bergabung dan mendukung PKS, menunjukkan bukti ya kepada PKS.
Jadi saya berharap untuk selanjutnya PKS segera evaluasi dan tentu perbaiki ya, harapan saya. Baik, sahabat Arsenal, memang kalau kita melihat instalasi pilkada serentak hari ini memang betul-betul panas ya, dan tentu hal tersebut bisa diprediksi dari awal. Bagaimana lantas kemudian Anies Baswedan sampai-sampai tidak bisa mencalonkan diri karena diantaranya ya ditinggalkan oleh PKS ya, yang sejak dari awal PKS ini akan memasang dan mengusung Anies dengan Sohibul Iman dan pasangan aman ya. Tetapi di menit-menit akhir tiba-tiba melipir ya, karena ya rayuan gomba dan rayuan maut. Nah ini ya barangkali yang betul-betul harus dicermati dan dipelajari oleh internal PKS ya, oleh para elit PKS. Bagaimana kemudian ketika pragmatis partai politik justru akan mengubur dirinya, dan resiko itu tentu berat ya. Bagaimana masyarakat Jakarta sebelumnya pernah menunjukkan hukuman terhadap partai P3 ya, dan entah kemana sekarang partai P3 ya nasibnya. Nah ini Muhammad Saihu dan jajaran elit PKS ya tentu ini harus jadi bahan evaluasi ya. Ini sangat penting ya untuk masa depan PKS ya. Dan ya nasi sudah menjadi bubur ya, silahkan tentukan buat sendiri ya. Tentu harus ada perombakan dan evaluasi partai. Jangan sampai PKS hilang hito, hilang ciri khas dan hilang idealisme partai. Dan tentu kalau seandainya idealisme khas partai, nilai yang ditawarkan seperti biasa hilang ya, tentu mungkin bisa saja PKS tinggal cerita, dan itu tentu menjadi hal yang tidak diharapkan oleh partai PKS ini. Yang begitu sobat-sobat Arsenal ya, sedikit informasi yang saya dapatkan dari analisis CAI Indonesia soal runtuhnya dominasi PKS di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, menambahkan informasi dan tentu menjadi referensi juga buat kita ya. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.